Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini sharing satu buku, judulnya adalah Persepsi-Persepsi Berbahaya untuk Menghantam Islam dan Mengokohkan Peradaban Barat. Ini buku tulisannya Syekh Abdul Qadim Zalum, menceritakan berbagai macam persepsi-persepsi berbahaya yang ada di dunia pada saat ini. Dan yang mau aku bahas kali ini atau yang mau aku sharingkan kali ini itu adalah tentang prinsip jalan tengah. Kenapa ngambil ini? Karena permasalahan-permasalahan yang bermunculan akhir-akhir ini. Sebetulnya istilah jalan tengah itu tidak pernah muncul di tengah-tengah kaum muslimin. Justru istilah jalan tengah itu muncul di masa modern saat ini. Nah, dulu dari latar belakang lahirnya, ya dia lahir dari barat dengan ideologi kapitalismenya, di mana dulu para gerejawan dan para raja di satu pihak, di pihak lain itu ada para intelek dengan para filosof yang mereka ada di pihak lain. Nah, pada saat itu pihak gerejawan mereka menginginkan dan mereka memandang bahwa Kristen itu adalah agama yang layak untuk mengatur pemerintahan, mengatur seluruh kehidupan, sedangkan pihak yang lainnya yaitu para intelektual, para pemikir, mereka menganggap bahwa agama dianggap sebagai penyebab kehinaan atau ketertinggalan, sehingga mereka tidak menginginkan agama itu mengatur kehidupan. Akhirnya diambillah jalan tengah di sana. Mereka kompromi bahwa agama itu diakui eksistensinya, tapi hanya untuk mengatur interaksi antara manusia dengan Tuhan. Nah, sedangkan dalam kehidupan, pengaturan kehidupan itu diserahkan kepada manusia. Manusia bisa menetapkan sendiri aturannya apa. Mereka menganggap ide pemisahan antara agama dengan kehidupan itu menjadi sesuatu yang penting, dan itu menjadi akidah mereka, yaitu akidah sekuler, pemisahan antara agama dari kehidupan. Kemudian ideologinya itu sendiri adalah ideologi kapitalisme. Mereka menyebarluaskan ideologi kapitalisme ini, mereka mengokohkan ide ini melalui jalan penjajahan, dan kita bisa rasakan dampaknya sekarang. Jalan tengah ini kemudian menjadi prinsip yang menonjol atau ide yang menonjol, yang itu menjadi landasan akidah mereka dalam sistem kapitalisme itu sendiri. Bahkan ciri yang paling menonjol baik itu dalam hukum ataupun dalam perilaku yang mereka anut. Nah, ini bisa kita lihat juga fakta ini ketika kita melihat masalah, salah satunya masalah politik kayak gitu, dimana kalau di sini Syekh Abdul Qadim Zalum itu ngambil contoh dalam masalah tanah Palestina, di mana orang-orang Palestina mereka berharap bahwa tanah itu sepenuhnya menjadi tanah kaum muslimin, sedangkan pihak Yahudi mereka beranggapan bahwa itu adalah tanah yang dijanjikan Allah untuk mereka, sehingga tanah itu harus sepenuhnya jadi milik mereka. Akhirnya Barat turun tangan pada masalah ini dengan mengambil sikap jalan tengahnya, di mana mereka mengatakan pada masalah ini itu harus dibuat dua negara, satu negara untuk Arab, satu negara untuk Yahudi kayak gitu. Dan memang betul ini terjadi pada tahun 1948, di mana pada saat itu ada rencana pembagian tanah dengan mendirikan dua negara. Jalan tengah atau kompromi itu ada di dalam Islam? Jawabannya adalah kita bisa lihat bagaimana dulu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan kepada paman beliau Abu Thalib, ketika Abu Thalib disuruh menawarkan oleh orang-orang kafir Quraisy lainnya, baik itu menawarkan pangkat, kemudian menawarkan harta, kemudian menawarkan kehormatan agar beliau mau meninggalkan Islam. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, demi Allah wahai paman, andai kata mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan perkara ini atau Islam, niscaya aku tidak akan meninggalkannya sampai Allah memenangkan perkara itu atau aku hancur karenanya. Nah, pada kasus ini, adakah di sini sikap kompromi? Adakah di sini sikap moderat? Adakah di sini sikap jalan tengah yang diambil oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya tidak. Rasul kekeh berpegang terhadap Islam. Kemudian yang kedua, sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kabilah Banu Amir bin Sa'sa'ah ketika mereka meminta kekuasaan sepeninggal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai kompensasi dari pertolongan yang mereka berikan, yang Bani Sa'sa'ah berikan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada saat itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas mengatakan, perkara ini atau kekuasaan adalah milik Allah yang akan diberikannya kepada siapa saja yang dikehendakinya. Artinya apa? Artinya dalam kondisi ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak ada sikap kompromi, tidak ada sikap jalan tengah, tidak ada sikap moderat
pada titik itu. Islam itu secara tegas menyatakan tidak ada istilah kompromi atau jalan tengah terhadap sesuatu yang Allah memang sudah tetapkan syariatnya itu apa. Maka disinilah kita penting mengetahui bahwa ada sesuatu yang itu hanya Allah yang tahu, tapi kita tidak mengetahuinya. Allah telah mengatur semuanya secara teliti, secara rinci, secara cermat. Allah juga mengaturkan aturan-aturan. Allah juga menurunkan aturan-aturan, hukum-hukum yang hukum-hukum Allah ini datang dengan batas-batas yang tegas, dan di sana tidak ada kesan sedikit pun bahwa di dalamnya itu ada kompromi atau jalan tengah. Nah, sebab memang tidak ada kompromi atau jalan tengah dalam nas-nas dan hukum-hukum Islam. Bahkan sebaliknya, berbagai nas dan hukum Islam itu sangat teliti, terang, jelas batas-batasnya. Nah, karena itulah Allah menamakan batas-batas ini dengan istilah hudud, karena ketelitian, kecermatan di dalam hukum-hukumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 230, itulah hukum-hukum Allah diterangkannya kepada kaum yang mau mengetahui. Juga di dalam Quran surah An-Nisa ayat 14, siapa saja mendurhakai Allah dan Rasul-Nya serta melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka sedangkan ia kekal di dalamnya. Maka dari sini kita bisa katakan tidak ada di dalam Islam sikap kompromi atau jalan tengah, dan ide semacam ini adalah ide yang sengaja disusupkan terhadap atau kepada umat Islam melalui jalan penjajahan, dan tujuannya adalah untuk membuat kaum muslimin menyimpang, untuk membuat umat Islam itu menyimpang dari berbagai ketentuan dan hukum Islam yang telah jelas batas-batasnya itu apa saja. Maka ketika kita berhadapan di luar sana dengan berbagai macam opini, semisal toleran tapi toleran tidak pada tempatnya, semisal syariat yang syariat itu tuh diobok-obok keluar dari batas-batas yang sebenarnya, maka itu sudah jelas sesuatu yang dilarang di dalam Islam. Oleh karenanya penting bagi kita di sini memiliki pengetahuan, pemahaman, sakofah Islam yang baik agar kita bisa memilah dan memilih mana yang bisa kita adopsi, mana yang tidak, mana yang bisa kita ambil, mana yang tidak. Nah, itu untuk kali ini. Insya Allah nanti kita akan lanjut lagi sharing buku ini dalam pembahasan yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.